Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan juga koci. Bersama saya Reni Kartikasari dari SD Negeri Magelang 7. Dan saya Neng Rina Fitriani dari SD Negeri Keramat 1. Dan saya Zaila Kinanti Sandanuswantoro dari SD Negeri Rejowinangun Utara 6. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Selamat pagi Bu Reni, apa kabar? Selamat pagi Bu Zela, kabar baik, alhamdulillah. Baik, ya, berarti ini sudah siap ya Bu Reni untuk melakukan praktik coaching hari ini? Iya Bu Zela, siap. Saya akan melakukan praktik coaching hari ini. Ya, sebelum Ibu melakukan praktik coaching, sebelumnya saya observer akan melakukan tugas saya. Saya ingin menanya Ibu beberapa pertanyaan terkait praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Siap ya Ibu ya? Iya, Bu. Pertama saya ingin bertanya, dalam praktik coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching kali ini yaitu tentang present, ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana kira-kira yang ingin Ibu Reni kembangkan secara spesifik? Kalau tentang kompetensi mana yang akan saya kembangkan secara spesifik, mungkin ini ya, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 2 ya Bu Reni ya? Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini berkaitan dengan indikator. Jadi indikator yang diinginkan Ibu dalam praktik coaching kali ini mungkin bisa dijelaskan Bu, silahkan. Jadi dalam coaching nanti saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, begitu Bu Zela. Baik, jadi ini sudah cukup. Untuk selanjutnya silahkan Bu Reni untuk melaksanakan praktik coaching dengan coach yang sudah siap. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Zela. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Bisa saya meminta waktunya sebentar Bu Reni? Boleh, Bu Rina, silakan. Dengar-dengar tadi juga ada yang akan disampaikan ya. Iya Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada permasalahan yang selama ini sangat memberatkan dan menjadi pikiran bagi saya, dan saya perlu konsultasi dan minta saran-saran mungkin dari Bu Reni bisa memberikannya. Baik, boleh. Mungkin 10-15 menit cukup untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Ya. Baik Ibu, saya boleh bercerita dulu ya Bu ya tentang kondisi pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Boleh, silakan. Begini Ibu, saya akhir-akhir ini melihat guru-guru di tempat saya mengajar itu kelihatannya mengajarnya itu masih bersifat konvensional ya. Mereka kurang menggunakan alat peraga, kemudian di kelas juga sering didominasi oleh guru. Anak-anak jadi kelihatannya kurang semangat, kurang antusias gitu ya. Padahal ya saya sudah menekankan pada guru-guru, mengarahkan supaya dalam pembelajaran itu dibuat sekreatif mungkin gitu ya. Tapi pada pelaksanaannya mengapa mereka hanya bisa menyajikan pembelajaran seperti itu saja gitu ya. Jadi arahan-arahan saya itu sepertinya kurang dipahami oleh mereka ataukah merekanya sendiri yang merasa enggan atau bagaimana ya Bu ya? Saya juga jadi bingung sendiri ini. Baik, jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahannya adalah pembelajaran yang rekan-rekan guru lakukan di sekolah Ibu itu kurang variatif ya? Iya Ibu. Baik, kira-kira dari percakapan kita nanti apa yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya guru-guru tempat saya itu tergerak hatinya itu untuk, melakukan pembelajaran yang bervariatif gitu. Apa Jadi yang upaya Ibu saya ya? Jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya, yang lebih inovatif, lebih kreatif, gitu ya. Iya, Oke. Ibu. Ya. Iya, jadi saya juga Misalnya belum misalnya tentang perubahan apa begitu, Bu? Lebih spesifik lagi bisa disebutkan apa yang ingin Ibu dapatkan ke depan? Perubahan-perubahan apa mungkin yang ingin Ibu capai ke depannya? ya. Saya ingin guru-guru saya itu pertama lebih kreatif menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin guru-guru saya itu membuat suasana pembelajaran itu anak-anak itu supaya gembira gitu. Begitu, Ibu. Jadi Oke. setidaknya mereka itu mempersiapkan dahulu apa yang harus mereka lakukan supaya pembelajarannya sesuai dengan harapan gitu. Baik, jadi kondisi ideal yang Ibu harapkan tadi seperti penggunaan metode pembelajaran yang menarik, penggunaan media juga yang menarik ya. Itu adalah kondisi ideal yang mungkin berada di level 10 ya, kondisi ideal tersebut. 10, iya. Nah, lalu kira-kira untuk saat ini kondisi di sekolah Bu Rina, rekan-rekan guru di sekolah Bu Rina itu ada di level berapa ini Bu kira-kira? Untuk yang saya amati sekarang ini, guru-guru menempati levelnya 6, maaf, 6. 6 Oke. Ya, 6. Berarti nanti mungkin setelah Bu Rina melakukan melakukan pendampingan atau mungkin hal lain yang nanti tadi disebutkan sama Bu Rina inginnya teman-teman guru itu lebih kreatif, lebih inovatif, itu nanti dari level yang sekarang Bu Rina tempatkan itu nanti ada di posisi berapa kira-kira harapannya? Baik ya. Paling tidak nanti kalau sudah ada arahan-arahan dari saya gitu, mereka bisa menempati level paling tidak 8, 9 lah. 8 atau 9. Baik, kemudian untuk menempati level 8 atau 9 tadi, apa yang Bu Rina pikirkan? Mungkin kiat-kiat apa yang Bu Rina pikirkan agar nanti bisa ada di level tersebut? Apa yang akan Bu Rina lakukan kepada teman-teman? Iya. Yang pertama sih yang terpikir oleh saya pertamanya ingin mengajak berbicara dulu dengan teman-teman itu mungkin kesulitannya di mana sehingga apa yang saya arahkan itu kok belum dilaksanakan padahal dalam rambu-rambu supervisi itu sudah jelas ya rambu-rambunya mungkin mereka punya kesulitan itu mungkin yang saya lakukan nanti kesulitan mereka apa. Yang kedua, nanti mungkin saya berikan gambaran-gambaran video pembelajaran yang misalnya menunjukkan pembelajaran yang kreatif, yang menggunakan model-model pembelajaran seperti itu. Kemungkinan juga mungkin mereka belum ada gambaran. Gitu. Jadi lebih ke pendampingan ya Bu Rina ya, pendampingan Iya, ke Ibu. rekan-rekan ya. Oke. Iya. Kalau selama ini pernah tidak Bu Rina melakukan strategi-strategi tertentu di mana rekan-rekan guru itu merasa nyaman dengan strategi yang Bu Rina lakukan? Selama ini yang tadi saya sampaikan itu berbicara ya Bu ya. Mungkin sih saya amati akhir-akhir ini memang mereka itu sepertinya menyampaikan sesuatu yang mereka alami itu sepertinya ada rasa canggung ya. Tidak tahu mungkin dari saya sendiri membatasi atau bagaimana sehingga mereka untuk berbicara saja kesulitannya kelihatannya canggung atau sungkan seperti itu. Makanya tadi saya terpikirkan apa perlu bicara dengan secara dekat dengan dari hati ke hati permasalahan mereka atau tidak gitu. Baik, jadi yang direncanakan adalah komunikasi yang baik dengan teman-teman dalam melakukan pendampingan secara dari hati ke hati ya, secara individu ya. Iya. Baik. Kira-kira
Dari hal-hal yang Bu Rina sampaikan tadi ada komunikasi, kemudian ada pendampingan, atau mungkin juga ada mentoring nanti. Kira-kira hal yang paling cepat dilakukan untuk saat ini sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini itu apa, Bu Rina? Kalau yang lebih cepat sih ya itu apa namanya, langsung memberikan referensi tentang pembelajaran, yang kreatif itu seperti apa. Misalnya Ya, disetelkan berarti video, pendampingan mungkin mereka secara langsung di ya. ya, dimunculkan ide-ide. Karena memang tidak saya pungkiri, sekarang itu guru itu bukan hanya mengajar, banyak sekali tugas-tugas yang Betul lainnya. Mungkin sekali. Iya, betul untuk sekali. mengembangkan ide itu mereka perlu dirangsang dan kemudian perlu diberikan waktu. Jangan misalnya apa namanya, tugasnya itu bertubi-tubi seperti sehingga mereka itu untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif itu sudah malas terlebih dahulu gitu. Ya, betul sekali. Baik, jadi kira-kira nanti dalam melaksanakan strategi atau cara-cara yang Bu Rina sampaikan tadi, kira-kira butuh bantuan siapa saja, Bu? Ada sih Bu, kalau saya itu ada guru senior ya Bu ya, beliau juga, apa namanya, dibandingkan dengan guru-guru yang lain kompetensinya ya sedikit lebih mumpuni. Kemudian saya juga untuk menyampaikan berbagai permasalahan saya yang sifatnya yang mungkin tidak bisa diketahui yang lain. Mungkin saya, beliau sebagai jembatan atau perantara antara saya dengan guru-guru yang akan saya Ya, tingkatkan kemampuannya. Ada lah itu guru senior di sekolah kami gitu. oke. Kemudian selanjutnya, kira-kira kapan ini Bu Rina akan melakukan pendampingan itu? Iya, ini kan bulan-bulan semester 1 itu kira-kira nanti bulan Maret itu ada supervisi kembali gitu. Nah, Ya. mungkin saya sudah menyampaikan jadwalnya, tetapi guru-guru diberikan kesempatan untuk yang tadi itu, saya berikan kesempatan untuk melihat video-video tersebut, kemudian nanti juga dengan bantuan guru senior tadi dikomunikasikan apa yang harus mereka lakukan begitu. Jadi awal-awal sebelum supervisi itu adalah sebuah pertemuan seperti santai sejenak gitu. Kita menonton Ya. bersama-sama bagaimana pembelajaran yang kreatif itu. Gitu Ibu. Oke, baik. Nah, jadi dari percakapan kita tadi, yang tadinya Bu Rina masih ngambang ya, masih bingung dengan apa yang dilakukan, kenapa kok rekan-rekannya seperti itu. Apa yang sudah Bu Rina dapatkan dari hasil kita bercakap-cakap hari ini? Ya. Saya dari percakapan tadi sedikit terbuka dan ada titik di mana mungkin selama ini saya kurang memikirkan ke situ, yaitu titik tadi mungkin saya kurang komunikasi gitu ya Bu ya. Ya. Hanya satu arah saja meminta dan meminta, tetapi saya pun tidak memberikan kesempatan, tidak mengkomunikasikan dulu dan tidak memberikan referensi yang harus mereka dapatkan gitu. Jadi yang saya dari pembicaraan ini tiba-tiba saya dari pancingan-pancingan dari Bu Reni itu mendapatkan 3 hal tersebut yang selama ini mungkin belum saya lakukan kepada guru-guru saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Ke depan semoga setelah nanti Bu Rina bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Rina rencanakan, bisa memperoleh hasil seperti yang kita harapkan bersama. Sukses, semangat ya Bu Rina ya. Baik Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Alhamdulillah saya merasa lega, menjadi lebih terbuka lagi. Mudah-mudahan nanti sesuai yang saya harapkan. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Reni, alhamdulillah tadi praktik coaching sudah berjalan dengan baik ya. Iya Bu Sekarang ya. selanjutnya adalah giliran saya sebagai observer untuk mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah Bu Reni lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari praktik coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator yang Ibu Reni inginkan? Silahkan.
Baik, Bu. Jadi dalam coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tentang menanyakan tujuan, kemudian ada di dalamnya identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur ini bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu, Bu Zela. Baik, iya. Iya, betul sekali itu. Apa yang sudah Ibu Reni sampaikan itu juga sesuai dengan catatan saya ketika saya tadi melakukan observasi. Jadi memang praktik coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan model Tirta ya. Jadi sudah sesuai semua baik dari tahapan-tahapannya, kemudian pertanyaan yang disampaikan. Jadi memang kompetensi yang tadi diinginkan oleh Bu Reni itu sudah tercapai semua menurut saya begitu. Jadi praktik coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir Bu Reni, kira-kira apa yang akan Ibu Reni lakukan ke depan terkait praktik coaching ini? Mungkin ke depan saya akan lebih memahami lagi alur Tirta, mengupas kembali satu persatu agar ke depan dalam melaksanakan coaching bisa semakin baik lagi. Sehingga coach bisa menemukan permasalahan, bisa menggali potensi dan menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Begitu Bu Zela. Baik, bagus sekali Bu Reni. Semoga ke depan bisa menjadi coach yang profesional. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Zela, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rina. Alhamdulillah kabar baik. Suasana hari ini cerah ya Bu Zela ya? Ya Bu, betul sekali cerah. Iya, Bu Zela gimana? Cerah juga hatinya? Iya, saya agak deg-degan ini Bu mau praktek jadi coach ini Bu. Iya, katanya kemarin Bu Zela akan mempraktekkan coaching ya hari ini ya. Betul. Sudah dihubungi yang akan menjadi coachingnya sudah dihubungi Bu Zela. Sudah Bu, sudah siap tuh. Berarti sudah siap ya kedua pihak ya. Iya. Baik, sebelum Bu Zela melaksanakan coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada praktik coaching nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Zela pada coachingnya? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang akan saya laksanakan setelah ini itu ada 4 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Rasa itu receive, appreciative, summaries, dan ask. Begitu Bu. Oh iya, baik sekali, betul Bu Zela sangat memahami ya apa yang harus dikembangkan pada coaching. Nah, dari tingkat itu, kompetensi apa yang lebih spesifik akan dikembangkan? Yang lebih spesifik lagi Bu Zela. Baik, saya mencoba akan mengembangkan secara spesifik khususnya pada bagian yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Baik, itu Bu Zela sudah memilih kompetensi yang akan lebih dikembangkan lagi dari praktik coaching nanti. Nah, dari kompetensi tersebut, indikator apa yang diinginkan ya, dari praktik coaching nanti? Jadi indikator dari praktik coaching yang nanti saya laksanakan adalah bahwa coachingnya nanti itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia temui, begitu Bu. Bagus sekali, sudah sangat jelas tergambar nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan, indikatornya juga sudah tergambar dengan baik sehingga nanti Bu Zela bisa melaksanakan praktek coachingnya dengan baik ya. Ada alur yang akan diikuti mungkin? Iya Bu, jadi tentunya karena kita sedang praktik coaching, kita tidak lepas dari model atau alur Tirta ya Bu, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu. Ya. Sangat terperinci dan sangat sistematis sekali dan saya yakin Bu Zela akan bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Silakan Bu Zela melaksanakan coachingnya, mudah-mudahan sukses ya. Amin Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Zela. Waalaikumsalam Bu Reni. Oh iya, ini alhamdulillah ini bertemu Bu Reni. Sepertinya kita kemarin bertemu itu Bu Reni mau
ngobrol Ingin apa ngobrol. begitu ya, tapi kok saya Iya. nggak ada waktu ini ya. Kebetulan ini saya Hari sedang ini ada santai, Bu. waktu? Iya, ada. Oke, kebetulan sekali berarti. Iya, Hari ini iya. saya ingin ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ringan ini sama Bu Zela. Iya, boleh, boleh, Bu. Saya juga kepo ini beberapa hari kemarin Bu Reni ada apa ya? Saya kok sampai nggak ada waktu begitu. Ada apa ini Bu Reni? Mungkin bisa diceritakan, silahkan. Begini Bu Zela, jadi saya itu sebenarnya sedang memikirkan sesuatu. Jadi ini terkait dengan teman-teman di sekolah saya sih Bu sebenarnya ya. Jadi sumber daya manusia di sekolah saya terutama dari guru-gurunya itu sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Mereka sudah sarjana, banyak yang juga sudah PPG ya, sudah bergelar guru profesional. Tetapi saya amati ini setiap harinya kok pembelajarannya itu membosankan. Jadi siswa itu sering cerita ke saya juga, saya amati di kelas-kelas kalau kebetulan pas saya lewat kok, ini kok seperti tidak mencerminkan seorang guru yang profesional ya, sedangkan kita adalah juga aparatur sipil negara yang selalu dipantau, sudah punya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, tetapi dalam keseharian kok gitu-gitu aja. Jadi kurang kreatif, pembelajarannya kurang inovatif, strateginya yang digunakan juga membosankan. Bahkan sekolah kami yang sudah punya media pembelajaran ini ya Bu, dalam artian ada proyektor, ada LCD, internet sudah bagus, tapi kenapa kok tidak digunakan? Nah itu, saya kok agak miris dengan hal itu Bu Zela. Oh, begitu. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Bu Reni ini ingin ngobrol dengan saya karena ada masalah dengan rekan guru di sekolah. Iya, betul Masalahnya sekali. itu ada 3, yang pertama pembelajarannya kurang kreatif dan inovatif, kemudian strategi pembelajarannya membosankan, dan guru-guru belum memakai teknologi padahal di sekolah tersedia Betul begitu ya, Bu, sekali. ya? Iya, betul sekali. Baik, baik. Dengan adanya apa ini masalah seperti itu, mungkin kalau Bu Reni bisa menyampaikan separah apa sih Bu yang di sekolah Bu? Kalau mungkin bisa dibuat skala keparahannya itu dari 1 sampai 10, 10 itu paling bagus, keparahannya berapa Bu kalau boleh saya tahu? Iya, kalau secara level mungkin ada di level 5 ya, Bu, karena kan secara sebagai guru, ini ya, sebagai guru kan juga sudah menguasai kompetensi yang baik ya. Teorinya sudah, cuma ini kan prakteknya saja yang mereka belum mampu untuk melaksanakan. Jadi mungkin ada di level 5, di skala 5. Baik, baik. Ada di skala 5. Baik, kalau untuk harapannya Bu Reni nanti itu kira-kira dengan kondisi yang ada teknologi dan kondisi teman-teman mampu begitu, inginnya itu nanti bisa berubah kemudian mencapai level berapa Bu kalau boleh tahu? Iya, paling tidak untuk langkah awal karena memang SDM-nya sudah bagus, anak-anaknya juga latar belakangnya sudah bagus, kemudian apa sarana dan prasarana sudah bagus, ya paling tidak dengan modal seperti itu kita bisa ada di level 9 mungkin ya, 9 atau 8 lah paling tidak untuk langkah pertama. Karena memang untuk mencapai level ideal 10 itu sepertinya butuh pelatihan yang lebih lagi ya. Untuk sekedar langkah awal ya ada di level 8 atau 9 sudah bagus lah Bu Zila. Baik, berarti untuk sementara ke level 8 atau Iya, 9 dulu ya. iya. Nah, kira-kira untuk bisa berubah menjadi level 8 atau 9 itu ada strategi apa kira-kira Bu yang Ibu rencanakan Bu? Saya baru memikirkan beberapa hal sih Bu Zela. Yang pertama mungkin saya akan berkomunikasi ya dengan teman-teman, kan kebetulan juga kita sering sharing-sharing. Cuma di sini nih saya agak agak bingung kenapa sharingnya tidak seputar pembelajaran yang hanya itu-itu saja, pembelajaran yang mungkin tentang materi atau mungkin dengan strateginya atau mungkin apa. Tapi kenapa kok yang lain yang dibahas? Padahal kan ini benar-benar sangat penting ya. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang sudah baik, yang sudah dibangun baik itu, saya akan coba menempatkan topik ini di sela-sela kegiatan yang apa
yang mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lah ya di situ. Kan enak kalau misalnya baru santai kita obrolkan topik ini kita masukkan. Nah, kemudian setelah ini secara individu mungkin ada semacam pendampingan mungkin ya, dengan bukan berarti mereka itu sebenarnya tidak bisa, itu enggak. Sekarang itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa dilakukan dan itu sangat bagus sekali ya kalau saya katakan, seperti misalnya penggunaan Quizzes, kemudian ada Canva ya supaya lebih interaktif dan sebagainya. Kemudian juga kita maksimalkan penggunaan LCD proyektornya. Nah, itu bukan berarti sebenarnya mereka itu sebenarnya bukan berarti nggak bisa. Cuma karena kurang effortnya aja ya, kurang niat sebenarnya. Kalau saya yakin kok pasti Bapak Ibu guru di sini itu semuanya bisa. Hanya karena mungkin butuh butuh apa ya, motivasi mungkin ya. Nah, dengan adanya hal tersebut saya akan berusaha memotivasi, melakukan pendampingan atau mungkin semacam mentoring, atau mungkin nanti kedepannya bisa melalui pelatihan-pelatihan yang lingkup kecil dulu lah ya. Begitu Bu Zela mungkin ya. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan ini Ibu ada 3 strategi ya. Yang pertama itu komunikasi. Jadi nanti kalau Komunikasi. ada ngobrol dengan teman itu tidak sekedar ngobrol ngalor ngidul begitu, tapi Iya, lebih betul sekali. spesifik diarahkan ke topik adanya permasalahan ini begitu. Kemudian yang kedua itu strateginya melakukan pendampingan bahwa aplikasi dan teknologi itu sudah ada, tinggal effortnya teman-teman untuk Iya, menggunakan. tinggal pemanfaatkan. Ya, kemudian yang ketiga ada pelatihan supaya nanti bisa bersama-sama melakukan perubahan atau mengatasi masalah ini. Nah, dari rencana-rencana yang 3 tadi, Ibu, kira-kira yang diurutkan yang bisa dilaksanakan dulu oleh Ibu yang mana kira-kira ini? Mungkin ada dua ya, Bu. Komunikasi dan pendampingan secara individu itu kayaknya lebih mengena untuk saat ini. Karena untuk pelatihan pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada perencanaan, mungkin saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah, narasumber, dan sebagainya. Mungkin yang paling tepat untuk jangka pendeknya bisa itu tadi, komunikasi, kemudian pendampingan secara individu dulu. Iya, baik, baik, bagus sekali. Tapi kalau mungkin saya boleh bertanya, kira-kira bisa lebih dispesifikkan lagi, bisa dilaksanakan mulai kapan mungkin komunikasi dan pendampingan individu ini mungkin, Bu? Secepatnya ya Bu, mungkin mulai besok sudah bisa dilaksanakan. Mula-mula kan nanti akan ada ini ya, menyampaikan secara santai, ngobrol-ngobrol santai lah. Bagaimana kalau misalnya ini misalnya ya di kelas sudah pakai Canva belum nih pembelajarannya, bikin materinya ajarnya sudah pakai Canva belum nih misalnya. Belajar bareng mau nggak gitu kan, kita bisa lebih dekat gitu kan. Kalau oke, kita tidak lanjuti dengan pendampingan mungkin dari Canva atau mungkin bisa kuisisnya atau mungkin yang lainnya. Begitu Bu Zela. Berarti secara tidak formal dulu ya, Bu, dari Iya, obrolan iya. santai dulu. Berarti bisa dilaksanakan mulai besok ya, Bu ya? Bisa Bu Zela, bisa. Kira-kira supaya rencana-rencana Bu Reni ini bisa terlaksana dengan baik, Ibu butuh bantuan siapa kira-kira, Ibu? Yang pasti dalam bergerak di sebuah instansi yang di situ ada pemimpinnya, yaitu kepala sekolah, pastinya saya akan menyampaikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian setelah itu baru saya akan bergerak. Agar nanti tidak terjadi miskomunikasi, takutnya kan nanti kita niatnya mau pendampingan untuk hal-hal positif, dikiranya nanti ada sesuatu yang lain lah. Gitu. Kita Iya, menghindari betul. hal-hal seperti itu. Baik, betul sekali, Bu. Jadi memang kita perlu bantuan kepala sekolah supaya rencana kita bisa berjalan dengan lancar begitu ya, Bu. Baik, Bu Reni, jadi sepertinya dari percakapan kita hari ini sepertinya ini sudah ada titik terang ya, Ibu. Iya, Tadi iya, beberapa Bu Zela. menemui masalah bahwa pembelajarannya tidak kreatif, kurang inovatif, strateginya membosankan dan belum menggunakan teknologi. Nah, tadi Ibu Reni juga sudah menyampaikan beberapa rencana, ada komunikasi, ada pendampingan, ada pelatihan seperti itu ya, Bu. Jadi Iya, iya, bagaimana Bu Zela. Ibu Reni sekarang sudah menemukan solusi? Sudah? Iya,
Jadi dari percakapan yang tadi dilakukan, saya juga jadi menemukan solusi dari apa permasalahan yang tadi saya pikirkan ya Bu. Jadi mungkin nanti ke depan saya juga akan melakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya ceritakan, pendampingan, kemudian nanti semoga bisa ada semacam pelatihan apalah pembuatan media interaktif mungkin di sekolah dengan mendatangkan narasumber yang lebih bagus lagi. Nah, itu Bu Iya, Zela. bagus sekali Bu Reni. Saya senang sekali mendengarnya. Semoga rencana-rencana Bu Reni tadi bisa berjalan dengan lancar, bisa Amin. terlaksana, dan masalah yang Ibu temui tadi sudah bisa menemui jalan keluar dan kita bisa mencapai level 8 atau 9 yang tadi sudah Bu Reni rencanakan. Ya, Begitu amin, seperti amin. itu ya Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu berarti sudah cukup ya Bu Reni, sudah lebih lega sekarang ya Bu Reni ya? Sudah lebih lega Bu Zela, terima kasih. Berkat Bu Zela saya jadi menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Saya terus terbuka. Semoga ke depan saya bisa melaksanakan apa yang tadi saya rencanakan ya Bu Zela ya. Ya, amin amin. Bu Reni yang hebat, saya hanya sekedar membantu Bu Reni. Ya, Ya. terima kasih Bu Semangat ya Bu Zela. Reni, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Zela, apa Iya, kabar nih? alhamdulillah Bu Rina kabar baik. Kok saya lihat wajahnya sudah berseri-seri ini Iya, betul setelah sekali melaksanakan coaching? sudah lega coachingnya tadi sudah terlaksana dengan baik, Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga tadi mengamati praktek coachingnya Bu Zela berjalan dengan lancar, tetapi saya ingin mengetahui dulu dari Bu Zela sendiri yang dirasakan atau yang dialami Bu Zela, bagaimana praktek coaching yang sudah dilaksanakan itu, silakan dijelaskan secara rinci dari Bu Zela sendiri bagaimana? Baik, baik Bu. Tentunya saya merasa senang ya karena dari praktik coaching yang tadi sudah dilakukan, coach saya itu sudah menyampaikan bahwa merasa lega karena dari masalah yang tadi ditemui sudah menemukan solusi dan sudah ada gambaran jelas kapan solusi itu akan dilaksanakan. Dari praktik coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk menerapkan model Tirta ya Bu. Jadi saya sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian sudah menanyakan tentang identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya apa, dan bentuk tanggung jawabnya apa. Seperti itu Bu. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Zela. Ya memang tadi saya mengamati, jadi target-target yang telah ditetapkan oleh Bu Zela tadi, seperti misalnya Bu Zela tadi akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengembangkan pertanyaan berbobot, itu memang benar-benar Bu Zela laksanakan. Tadi alur ceritanya alhamdulillah sudah berjalan pada tujuan, juga pada identifikasi. Saya juga melihat sampai coaching itu nyaman sekali untuk berbicara ya, sampai banyak sekali gitu. Di situ kan berarti kompetensi Bu Zela untuk mendengarkan secara aktif dan menanyakan berbobot itu betul-betul berdampak sekali pada coachingnya ya, dan di akhir juga tadi coachingnya sudah menemukan solusi ya Bu Zela ya. Iya Bu, sudah. Jadi yang kita tetapkan di awal dari pembicaraan kita, ternyata semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk kedepannya mungkin apalagi yang perlu Bu Zela tingkatkan dari praktek coaching ini? Ada tidak yang mungkin tadi pada pelaksanaan coaching belum Bu Zela laksanakan tetapi ingin ditingkatkan di coaching-coaching berikutnya? Baik Bu, tentunya ada ya Bu. Saya sebagai yang melakukan coach ini paham bahwa masih ada yang belum saya laksanakan. Jadi dari 4 kompetensi yang perlu dikembangkan kan tadi saya berencana untuk lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Yang belum saya spesifikkan kan di kehadiran penuh, Bu. Jadi saya berharap nantinya ke depannya saya bisa keempat kompetensi ini bisa saya kuasai, Bu. Jadi pelan-pelan begitu berusaha dalam praktik-praktik coaching selanjutnya itu keempat kompetensi ini benar-benar saya laksanakan karena yang susah itu kehadiran penuh, Bu. Apalagi dalam coaching barusan saya ini sambil sakit kepala ini, Bu, barusan jadi agak kurang konsentrasi sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya semangat untuk bisa melakukan coaching dengan baik supaya coach saya menemukan solusi. Jadi tetap berusaha yang maksimal begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Zela. Tadi Bu Zela ingin mengembangkan presentnya ya. Iya. Meskipun tadi saya menangkap dalam coachingnya tadi itu presentnya sudah ada loh Bu Zela ya. Iya. Berarti Bu Zela itu betul-betul larut atau merasakan apa yang permasalahan yang dirasakan oleh coachingnya itu ya. Mungkin nanti tinggal dikembangkan lagi. Alhamdulillah ini mudah-mudahan dengan coaching-coaching seperti ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari koci-koci yang memiliki masalah. Itu saja Bu Zela, tetap semangat, mudah-mudahan praktek coaching yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih atas. Baik, terima kasih masukannya Bu Rina. Sama-sama, tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Reni juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu Rina? Ya Bu Reni. Ya. Namun sebelum Bu Rina melaksanakan coaching, saya akan melakukan praobservasi dulu ya, mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang coaching yang nanti akan Bu Rina lakukan. Baik Ibu. Jadi hari ini saya akan melakukan penilaian terhadap coaching yang nanti Bu Rina lakukan, apakah sudah sesuai dengan indikator, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Begitu ya Bu Rina ya. Iya Ibu. Baik, terus selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Reni, pada praktek coaching kali ini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi coachingnya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Bu Reni. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini Bu Rina, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya dapat melakukan praktek coaching dengan melakukan alur tirta dan mengembangkan kemampuan tadi mendengarkan aktif dan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan alur tirta. Begitu. Baik. Oke, silakan sekarang Bu Rina bisa melakukan coaching terhadap coachi. Semoga sukses ya Bu Rina ya. Ya, terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Zela. Ya, Bu Rina sedang apa ini Bu? Saya sedang santai Bu Zela. Ada yang bisa saya bantu? Kalau begitu boleh minta waktunya ya kita. Saya malah ada perlu dengan Bu Rina. Oh iya, tempo hari Bu Zela sudah membicarakan kitanya mau untuk ngobrol-ngobrol ya. Silakan mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Zela bisa menyampaikannya saat ini tentang apa? Iya, baik Bu. Kebetulan ini saya sedang bingung ini Bu, sedang merasa galau begitu. Jadi ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu, syukur sekali Ibu kalau ada waktu. Jadi begini Bu, saya itu kalau di sekolah melihat teman-teman itu merasa gimana
ya, merasa sedih juga sih Bu. Jadi teman-teman itu saya lihat mengajarnya itu kurang motivasi, mengajarnya itu sekedar melaksanakan kewajiban begitu. Saya sedih begitu Bu. Jadi sepertinya kasihan Iya, anak-anak ya Bu kalau iya, seperti itu. iya, Terus apa ya? Teman-teman itu kurang serius bekerjanya gitu Bu. Jadi saya iya, gregetan gitu loh Bu. Jadi ya iya, sebenarnya saya juga belum bagus sih Bu, tapi kalau bisa kan mari kita maju bersama begitu. Kita iya, melakukan yang terbaik untuk anak gitu ya Bu ya. Itu iya, Bu, baik. saya sedih galau gitu Bu. Ya, ya, ya. Baik Bu Zela, dari yang disampaikan oleh Bu Zela tadi, Bu Zela menyimpulkan bahwa guru-guru yang tempat Bu Zela itu mengajarnya kurang motivasi, kemudian sebatas menunaikan kewajiban dan kurang bersemangat. Seperti itu ya Bu Zela. Iya Bu, betul Nah, Bu. nah, dari kondisi itu, apa yang ingin Bu Zela inginkan dari teman-teman guru yang ada di tempat Bu Zela itu? Apa kondisi ideal apa yang Bu Zela inginkan dari teman-teman itu? Ingin seperti apa Iya, kalau dengan saya sih inginnya kan teman-teman di sekolah itu kan masih guru-guru muda begitu ya, Bu. Jadi inginnya ya ayolah kita semangat begitu bekerjanya begitu karena kita masih muda, kita kreatif gitu supaya sekolahnya bisa maju, anak-anak juga belajarnya itu uh, bisa apa namanya bisa dengan dapat hasil yang bagus begitu, Bu. Iya, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan indikatornya adalah guru-guru di sana semangat mengajarnya itu rendah, kemudian apa hasil belajar anak-anak itu kurang baik ya. Yang selama ini Iya, Bu. ya yang selama ini dilakukan oleh guru-guru di tempatnya Bu Zela, apakah ada apa strategi-strategi yang mungkin dinilai oleh Bu Zela kurang baik atau bagaimana? Iya, Bu. Jadi kalau saya lihat di kelas itu guru-guru hanya ini, Bu, lihat dari buku paket saja begitu, Bu. Jadi mereka menjelaskan begitu, kemudian kreatif, jarang menggunakan LCD itu jarang digunakan, Bu, di sekolah. Kemudian jarang juga ada ice breaking di sekolah. Ya, berarti kalau dibatasi untuk keinginan Kan ideal dari Bu nonton Zela, begitu-begitu saja. pembelajarannya ingin yang kreatif ya, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, kemudian melaksanakan metode-metode pembelajaran yang membuat anak-anak bahagia seperti ice breaking ya, contohnya tadi itu. Nah, Iya. kalau saya ingin tahu, boleh tahu kondisi kalau misalnya kondisi ideal itu dalam poin 10, kondisi saat ini guru-guru Bu Zira itu ada pada poin berapa? Skala berapa? Baik, kalau dilihat dari kondisi yang sebenarnya gurunya masih dada dan mampu ya Bu, sepertinya ini masih ada di skala 4 Bu. Soalnya miris sekali saya lihatnya Bu, masih di skala 4 Bu gitu. Ya, ya, ya. Jadi ya inginnya sih bisa sampai 10 ya Bu, karena mampu sebenarnya Bu, semua S1 masih muda. Kalau untuk belajar pasti juga mereka juga muda, mereka ini sih kurang prestasi juga mungkin ya Bu. Begitu Bu, skala 4 saya inginnya mereka bisa di skala 10 begitu Bu. Oh iya, memang ya sangat ini sekali ya, sangat jauh sekali rentang ideal dengan rentang yang saat ini dialami oleh guru-guru Bu Zela. Nah, dengan kondisi Iya. seperti ini yang selama ini sudah Bu Zela lakukan gitu ya, pada guru-guru, upaya-upaya apa atau potensi apa yang sudah Bu Zela lakukan, komunikasikan kepada guru-guru supaya guru-guru itu memiliki kemampuan seperti yang Bu Zela inginkan. Ada tidak strategi yang sudah Bu Zela lakukan paling tidak sedikit saja gitu? Apa? Halo? Mbak Zila sinyalnya kurang
Bagus kayaknya. Kok diam? Halo Mbak Zela. Oke, Mbak. Gimana terus, Bu Zela? Sebentar kita tunggu dulu. Apa ya, Bu? Ya, udah nyambung? Udah Dari nyambung? Tak tadi ganti wifi-nya. agak Perlu tersendat-sendat diulangi Mbak dari Zela. mana? Ya, apa yang Ya, sudah kayak Bu Zela, ya ulang ya. Ya, orang. Apa Ya. yang sudah selama ini apa yang sudah Bu Zela lakukan atau upayakan untuk menggerakkan atau memotivasi guru-gurunya seperti yang Bu Zela inginkan? Apa yang sudah Bu Zela lakukan? Apa ya, Bu? Kalau menurut saya ini sih, Bu, saya mencoba memulai dari diri saya sendiri dulu, Bu. Jadi saya berusaha menggunakan media yang ada di kelas, menggunakan LCD, terus selain itu saya mencoba ada ice breaking itu supaya teman-teman tahu. Kadang saya ini sih, Bu, saya buat status begitu, Bu. Jadi kan mereka, saya tidak secara langsung menyuruh mereka begitu, tapi saya buat status supaya mereka melihat, harapannya karena itu sederhana mereka mau meniru, mungkin begitu, Bu. Terus kalau kira-kira teman yang mau diajak untuk maju ya saya coba, "Kok kapan-kapan kayak gini," mungkin kayak gitu waktu kita percakapan santai, jadi komunikasi ya, Bu. Kita tidak langsung, "Kamu begini enggak?" Tapi, "Saya sudah begini loh, kamu bisa enggak? Kayaknya di kelas kamu juga cocok," mungkin begitu, Bu. Baru itu, Bu, yang saya lakukan, Bu. Iya, betul sekali ya. Yang Bu Zela sampaikan itu berarti pemodelan ya, sebelum Bu Zela memberikan instruksi sesuai yang diinginkan, Bu Zela memberikan contoh-contoh dulu. Jadi melalui keteladanan sehingga nanti dibawa ngobrolnya enak ya pada teman-teman. Jadi teman-teman tidak merasa kok disuruh saja tetapi tidak diberi contoh ya. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi dari yang Bu Zela sampaikan tadi, hal itu bisa dilaksanakan Bu Zela. Direncanakan kapan hal itu akan dilaksanakan? Iya, kalau itu kemarin-kemarin ini sih, Bu, ya sudah saya laksanakan, tapi kadang lupa dibuat status. Mungkin kedepannya ini sering saya, kalau status kan bisa hilang ya, Bu. Mungkin nanti ke depan itu saya taruh di Instagram saya supaya saya tidak tidak memaksa-maksa, tapi saya sudah memberi contoh dulu seperti ini. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau contoh di IG saya ada, mungkin bisa minggu depan itu karena sebenarnya kelas sudah mulai saya praktekkan gitu. Iya. Berarti rencananya untuk lebih spesifik, selain misalnya tadi di Instagram kan, kalau Instagram atau story itu mungkin orang tidak semua ingin melihat gitu ya. Ada nggak upaya lain supaya memang dengan sengaja guru-guru itu melihat apa yang Bu Zela lakukan? Ada tidak momen-momen supaya teman-teman guru itu melihat praktik baik Bu Zela? Ada tidak? Mungkin nanti saya bisa mencoba mengajak teman yang jamnya sedang kosong mungkin ya, Bu. Saya secara halus, "Tolong dong saya dinilai," mungkin seperti itu, Bu. Jadi mereka melihat saya mengajar, mungkin dari situ mereka jadi ingin melihat, mencontoh, mungkin begitu ya, Bu, ya. Oh iya, baik. Baik, tadi berarti sudah ada rencana untuk perbaikan ke depan dan diharapkan apa yang Bu Zela rencanakan itu memang bisa mengetuk dan menggerakkan hati guru-guru supaya menyelenggarakan pembelajaran lebih aktif dan kreatif lagi. Nah, untuk rencana ini kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa membantu Bu Zela melaksanakannya? Siapa ya, Bu, ya? Kalau di sekolah itu kebetulan guru-gurunya masih muda-muda, mungkin ini, Bu, saya akan meminta tolong Ibu Kepala Sekolah, Bu, karena kebetulan Kepala Sekolah kami itu yang dari segi umur juga paling senior, dari segi pengalaman juga tentunya beliau yang pengalamannya paling banyak, dari segi apa yang beliau sampaikan tentunya teman-teman lebih mendengarkan. Mungkin Ibu Kepala Sekolah, Bu. Iya,
sudah bagus sekali itu Bu Zela rencananya. Jadi kalau disimpulkan tadi ada apa namanya 3 rencana ya kalau tidak salah, 3 rencana yang Bu Zela siapkan untuk perubahan pada guru-guru di sekolahnya Bu Zela. Yang pertama apa tadi Bu Zela? Iya, saya upload di medsos, Bu, yang pertama. Yang kedua, Ya, saya minta teman teman untuk menilai menilai ketika saya mengajar. Kemudian ya, yang yang ketiga ketiga berarti yang meminta bantuan itu meminta. kepala sekolah ya, Bu, ya? Iya, bagus sekali. Itu kelihatannya strategi-strateginya cukup jitu dan bisa dilaksanakan satu demi satu, plan A, plan B, dan plan C nanti bisa dikomunikasikan. Kapan ini Bu Zela kira-kira akan bisa melaksanakan rencana-rencana ini kira-kira? Iya, minggu depan bisa langsung saya laksanakan, Bu. Iya, bisa, Bu. Bagus ya, lebih cepat mungkin lebih baik supaya apa yang dirasakan Bu Zela terhadap teman-temannya itu cepat terselesaikan juga siswa-siswanya juga nanti lebih bahagia lagi ketika melaksanakan pembelajaran. Baik Bu Iya, Bu. Zela, sepertinya dari permasalahan Bu Zela yang disampaikan tadi sudah ada titik terang dan Bu Zela sendiri kelihatannya kok sudah ada rencana-rencana ya, tinggal melaksanakannya. Iya, Kira-kira Bu. Bu Zela sudah mantap untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Iya, sudah Bu. Terima kasih tadi yang sebelumnya saya bingung mau bagaimana, sedih, galau gitu ya Bu. Sekarang saya ada rencana, semakin yakin kalau nanti cara-cara yang saya lakukan itu bisa mengubah teman-teman begitu Bu. Baik, selamat Bu Zela. Akhirnya Bu Zela merasa menemukan cara terbaik, selamat mempraktekkan rencana-rencana itu. Mudah-mudahan membawa perubahan yang baik khususnya bagi guru-guru dan umumnya bagi sekolah Bu Zela. Iya, terima kasih banyak ya Bu Rina. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Reni. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Halo Bu Reni. Halo juga Bu Reni. Alhamdulillah Bu Reni, saya merasa lega sekali karena coach saya ternyata menemukan banyak jalan keluar. Tadi saya sudah melaksanakan coachingnya mengikuti alur tirta seperti yang saya rencanakan dan sepertinya ya saya juga tadi sudah mengajukan pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot. Ya. Iya. Seperti yang tadi di awal-awal bicaraan kita ya dari praktek coaching ini kan saya tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta. Dalam coaching tadi, alhamdulillah setahap demi setahap dari alur tirta itu telah saya laksanakan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi melalui ya Ibu demikian. Ya. Yang ingin dikembangkan ke depan adalah dari praktek coaching ini ya tadi saya ingin menggali lagi kemampuan. Tadi kan yang saya kembangkan hanya 2 ya Bu Reni, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Tadi yang saya kembangkan lagi adalah nanti mungkin saya tadi kurang present juga ya Bu ya, hadir secara penuh karena tadi juga saya berupaya untuk fokusnya tadi saya ke pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi saya kurang present menurut saya seperti itu karena pikiran saya agak fokus ke kompetensi yang lain. Jadi nanti yang akan ditingkatkan adalah untuk presentnya Bu Reni. Ya, terima kasih untuk evaluasi dan masukan-masukannya Bu Reni. Sukses juga untuk Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Reni. Baik, demikian tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Dadah.